Biasanya roh yang keluar Bapak Ibu sekalian itu disertai dengan penglihatan. Artinya matanya tidak tertutup. Roh yang keluar ketika orang ini meninggal, matanya tidak tertutup. Ada dua pendapat. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan mata ini tidak tertutup seperti dalam kitab Subulus Salam. Mata ini tidak tertutup karena mata ini menyaksikan keluarnya roh. Karena roh itu keluar Bapak Ibu sekalian bukan satu kali, tapi dia keluar sedikit demi sedikit. Mata ini melihat itu, dan roh yang terakhir keluar adalah roh yang ada di kepala. Misalkan ini roh, ini badan, ini mulut. Roh dikeluarkan sedikit demi sedikit, maka mata melihat roh yang keluar ini. Dia lihat roh yang keluar, ditatap sampai habis. Kelopak mata tidak sempat kembali, roh sudah berada di luar, maka terbuka matanya. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Kemenak Polman dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada harfi ma kutiba wa ma yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan dan kami hormati Ketua Pokjalu, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh ustadz, ustadzah, anang guru yang hadir. Kematian adalah sesuatu yang pasti, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut, segala jiwa akan merasakan kematian, dan kematian ini sudah ditentukan waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Jika waktu tersebut datang, rela atau tidak rela, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, maka harus menjalaninya. Ketika seseorang meninggal dunia atau rohnya sudah keluar dari jasad, maka hukum taklif tidak ada lagi pada dirinya. Kewajiban sholat berhenti, kewajiban puasa, kewajiban zakat, semua hukum taklif tidak ada lagi pada dirinya. Yang tersisa hadirin sekalian adalah kita yang hidup. Kewajiban kita terhadap mayat tersebut itu yang tersisa. Mayat ini yang meninggal dunia tidak ada lagi kewajibannya. Yang ada adalah kewajiban kita terhadap mayat ini. Kewajiban kita yaitu memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Beliau tidak mewajibkan sesuatu kecuali beliau menyediakan pahala yang luar biasa. Sama dengan prosesi penyelenggaraan jenazah, Allah wajibkan kepada kita dalam sabilil kifayah, wajib kifayah, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyediakan pahala yang luar biasa. Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat At-Tabrani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafara kubran, barang siapa yang menggali kubur, banahullahu baitan fil jannah, maka Allah akan buatkan ia rumah di surga.
Wa man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama, kemudian dia sembunyikan sesuatu yang muncul dari jenazah itu, maka ghafarallahu dzunubahu, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain, kharaja min dzunubihi kayaumin waladatsu ummuhu, ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Wa man kafana, dan barang siapa yang mengkafani jenazah, maka albasahullahu min hilalil jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memakaikan dia pakaian-pakaian penduduk surga. Kewajiban ini diberikan oleh Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala juga menjanjikan pahala yang luar biasa. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut untuk mengurus jenazah. Seseorang yang tidak mau mengurus jenazah ada dua kemungkinan. Yang pertama karena tidak tahu ilmunya. Alhamdulillah ustadz dan ustadzah di sini tahu ilmunya. Yang kedua karena takut sama jenazah. Nah, ini yang takut sama jenazah ini yang susah untuk diobati. Sama dengan laki-laki yang takut sama kecoak. Dia tahu kecoak tidak punya gigi, tapi memang dari dalam merasa takut itu keluar. Nah, untuk mengobati yang seperti itu, hadirin sekalian, yakin dan percaya, sedangkan dia hidup kita berani, apalagi ketika dia mati. Ketika hidup kita berani menceritakan keburukannya, ketika hidup kita berani mencaci dan mengolok-olok, masa ketika mati tidak berani? Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maaf saya berdiri. Sebelum seseorang meninggal dunia, ada satu fase yang harus dilewati. Siapapun ia pasti akan melewati fase itu yang kita kenal dengan sakaratul maut. Kita kenal dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ini bisa kita ketahui dari beberapa tanda. Tanda yang pertama adalah galaunya hati. Biasanya orang yang sakaratul maut sudah dekat, malaikat maut sudah nampak di sampingnya, maka ia tidak tenang. Ia tidak tenang. Yang kedua, napasnya tidak beraturan. Ini sakarat, ciri-ciri bahwa ia sedang sakaratul maut. Nah, ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut, Bapak Ibu sekalian, jangan panik dan jangan takut. Yang pertama diajarkan oleh ulama-ulama fikih ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut adalah memperbaiki posisinya. Kita anggap misalkan di sana kiblat, di sana posisi kiblat, maka kita rubah posisi orang yang sedang sakaratul maut ini. Posisinya kita rubah, kepalanya berada di sebelah kanan kita, kemudian kakinya berada di sebelah kiri kita. Ini posisinya. Kemudian kita balikkan tubuhnya agar supaya tubuh bagian depan menghadap ke arah kiblat. Seperti posisi orang yang sholat muttaji'an, orang yang sholat dalam keadaan baring miring seperti ini. Nah, jikalau posisi seperti ini Bapak Ibu sekalian susah untuk diterapkan, karena misalkan tempat itu sempit atau posisi yang seperti ini tidak memungkinkan, maka cara yang kedua adalah membaringkan ia dengan terlentang, kemudian kaki berada di sebelah barat. Kaki berada di sebelah barat di arah kiblat, seperti posisi orang yang sholat dalam keadaan baring terlentang. Kepalanya agak diangkat sedikit agar supaya menghadap ke kiblat. Kalau ini pun susah untuk diterapkan, misalkan karena orang sakit ini sangat tersiksa, orang sakaratul maut mau dibalik-balik dan seterusnya, tidak tega kita, kasihan kita, tersiksa dia, maka biarkan ia pada posisi dia sebagaimana ketika ia sakit. Biarkan pada posisi itu. Nah, setelah itu hadirin sekalian, orang yang sakaratul maut ini ada satu yang harus dia jaga, dan ini merupakan inti daripada kehidupan kita.
Apa itu? Yaitu jangan sampai imannya lebih dulu keluar daripada rohnya. Nah, ini yang harus dijaga. Kalau imannya dulu keluar, lebih dulu keluar roh, iman baru roh, berarti dia meninggal dalam keadaan tidak beriman. Maka orang yang seperti ini harus menjaga itu, dan menjaga agar supaya roh kita tidak didahului oleh iman ketika sakaratul maut adalah perkara yang tidak ringan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan bahwa orang yang sakaratul maut akan menghadapi 3 kesulitan. Kesulitan pertama yang akan ia hadapi adalah melihat wajahnya malaikat maut. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya, dia ketemu dengan malaikat maut, lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Arini surataka." Wahai malaikat maut, perlihatkan modelmu kepadaku ketika engkau menjemput rohnya orang-orang yang beriman. Lalu malaikat maut mengatakan, "Wahai Ibrahim, balik." Dia putar wajahnya. Setelah putar wajahnya, malaikat maut mengatakan, "Kembali lihat saya." Ketika dia kembali memutar, melihat malaikat maut, ia melihat wajah yang sangat indah. Ia melihat pakaian yang sangat bagus dan bau yang sangat enak. Lalu kata Nabi Ibrahim, "Seandainya balasan solat saya selama ini yaitu berbentuk melihat wajahmu, maka itu sudah cukup." Lalu Nabi Ibrahim lagi mengatakan, "Malaikat maut, perlihatkan kepada saya bagaimana modelmu ketika engkau mencabut roh-roh orang-orang kafir atau orang-orang fajir." Kata malaikat maut, lam tastati, kamu tidak akan mampu Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, "Saya mampu, coba saja." Dia bilang tidak mampu. Nabi Ibrahim mengatakan, "Coba, saya mampu." Lalu kata malaikat maut, "Balik." Begitu dia putar wajah badannya, malaikat maut lagi mengatakan, "Kembali lihat saya." Begitu Nabi Ibrahim melihat malaikat maut, Nabi Ibrahim jatuh pingsan karena ketakutan. Karena Nabi Ibrahim melihat seluruh bulu yang ada pada tubuh malaikat maut berdiri. Kulitnya berubah hitam, kemudian pakaiannya busuk, dan di setiap mata, hidung, telinga, dan mulutnya keluar bara api. Malaikat Nabi Ibrahim mengatakan, seandainya ini balasan bagi orang yang berbuat maksiat, sudah cukup, tidak usah neraka, sudah cukup dengan melihat itu. Itu yang dihadapi oleh orang yang sakaratul maut, melihat wajahnya malaikat maut. Dan yang kedua kesulitan yang akan dihadapi adalah melihat tempatnya. Karena kata Imam Al-Ghazali, tak seorang pun yang meninggal dunia kecuali diperlihatkan tempatnya di alam kubur. Tempatmu seperti ini. Di alam kuburmu ada doser, di alam kuburmu ada skopator, di alam kuburmu ada, alam kuburmu jadi kebun binatang buas. Itu dilihat, tersiksa dia. Dan yang terakhir yang dirasakan sakit, ya, penderitaan adalah sakitnya sakaratul maut. Ketika menghadapi yang 3 ini, ia pun diembangkan untuk menjaga keimanannya. Kita saja ini Bapak Ibu sekalian, coba ketika tangan kita terjepit pintu mobil, apa yang keluar dari mulut kita? Paling antara itu yang keluar, bukan la ilaha illallah. Nah, dia dalam keadaan sakit ini dijaga agar supaya akhiru kalamihi la ilaha illallah. Perkataan yang pertama keluar la ilaha illallah. Karena orang ini dalam keadaan seperti itu, maka kita ini hendaknya membantu dia agar supaya yang keluar tetap la ilaha illallah. Cara membantunya hadirin sekalian adalah membisikkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Dan yang membisikkan ini, yang membisikkan hadirin sekalian, hendaknya orang yang dekat dengan dia tapi bukan ahli warisnya. Orang yang membisikkan bukan musuhnya, bukan orang yang dendam, tapi orang lain. Kenapa bukan ahli warisnya? Karena kalau ahli warisnya yang membisikkan tidak jadi, palingan dia menangis atau membisikkan sambil menangis. Sedangkan orang yang sakaratul maut ini matanya berfungsi dengan baik,
telinganya berfungsi dengan baik. Kalau kita menangis di sampingnya, maka dia akan mendengar kita menangis, dia melihat kita menangis. Bagaimana perasaan tak Bapak Ibu sekalian kalau anak istri tak menangis? Jelas kita sedih. Maka ketika kita menangis di sampingnya, kita akan menambah kesedihan orang yang sakaratul maut, yang tadinya sakit dan seterusnya. Lihat lagi anaknya menangis, lihat istrinya menangis, akan menambah penderitaannya. Maka yang membacakan adalah orang lain. Yang membacakan orang lain, la ilaha illallah. Dan cara membacakannya tidak boleh dipaksa, tapi dibacakan dengan lemah lembut. Tidak boleh, mak bilang la ilaha illallah, mak bilang, tidak boleh. Tuntung saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia mengucapkan, maka kita berhenti. Nanti terbalik, nanti dia berhenti mengucapkan atau dia berbicara perkara lain, baru dituntun lagi. Dan kita keluarganya atau orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu sekalian, hendaknya yang kita lakukan adalah membaca surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Kita bacakan di sampingnya surah Yasin, kita bacakan surah Ar-Ra'd. Karena Yasin banyak bercerita tentang akhirat, akan mengingatkan orang ini, menguatkan keimanannya dengan akhirat. Surah Ar-Ra'd mempermudah keluarnya roh. Dan juga hadirin sekalian, yang dianjurkan kepada orang yang sakaratul maut ini ialah memakaikan siwak. Misalkan ada siwak, dipakaikan. Karena berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketika ia sakit berada di pangkuan Aisyah, datang Abdurrahman bin Abu Bakar, saudara laki-laki Aisyah, dengan memegang siwak. Mata Rasulullah melihat ke siwak itu. Lalu Aisyah menanyakan, apakah engkau ingin bersiwak? Lalu Rasulullah mengangguk. Lalu Aisyah meminta siwak itu dibasah dengan air liurnya supaya lembek, kemudian disiwakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang disunahkan dilakukan untuk orang yang sakaratul maut adalah meminumkan air. Meminumkan air, tapi cara meminumkannya adalah meneteskan per tetes. Jangan satu gelas, kalau satu gelas selesai napas berhenti. Jadi dikasih per tetes sedikit demi sedikit. Kenapa demikian? Karena pada saat itu di dalam kitab Ar-Ruh, ketika seseorang sakaratul maut, maka ia mengalami haus yang luar biasa. Seluruh air yang ada di dunia ditumpahkan ke lehernya, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Dan pada saat itu iblis datang dengan membawa air. Iblis akan mengatakan, engkau dalam keadaan haus dan sekarang saya memiliki air. Saya akan beri minum engkau dengan syarat akui bahwa Allah itu bukan Tuhan. Sekarang saja kita di dunia ini, kita tidak terlalu haus, tapi karena kita ingin minum minuman yang mahal atau minuman yang enak, terkadang kita melalaikan prinsip kita. Nah, ini dalam keadaan haus, iblis datang membawa. Nah, untuk menyaingi iblis itu atau mengurangi sedikit rasa hausnya, diteteskanlah ke mulutnya air tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ketika rohnya ini sudah keluar, roh yang keluar bisa dilihat dengan tanda kakinya terjulur, bukan tidak tegak lagi berdiri. Kaki terjulur, kemudian telapak tangan tidak terkepal lagi tapi terbuka bebas. Hidung tidak berdiri tegak tapi sudah agak penyok. Sudah miring ke samping, ke kanan atau ke kiri. Kulit wajah tidak tegang lagi tapi sudah luntur. Kemudian napas berhenti, denyut nadi tidak ada lagi. Ini tandanya bahwa rohnya sudah keluar. Biasanya roh yang keluar, Bapak Ibu sekalian, itu disertai dengan penglihatan. Artinya matanya tidak tertutup. Roh yang keluar ketika orang ini meninggal, matanya tidak tertutup. Ada dua pendapat. Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan mata ini tidak tertutup seperti dalam kitab Subulus Salam. Mata ini tidak tertutup karena mata ini menyaksikan keluarnya roh. Karena roh itu keluar, Bapak Ibu sekalian, bukan satu kali,
tapi dia keluar sedikit demi sedikit. Mata ini melihat itu, dan roh yang terakhir keluar adalah roh yang ada di kepala. Misalkan ini roh, ini badan, ini mulut. Roh dikeluarkan sedikit demi sedikit, maka mata melihat roh yang keluar ini. Dia lihat roh yang keluar, ditatap sampai habis. Kelopak mata tidak sempat kembali, roh sudah berada di luar. Maka terbuka matanya. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi.